Bintang Persib Bandung, Mark Klok ogah ketinggalan untuk turut menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada hari ini. Bagi playmaker besia 28 tahun tersebut, ini merupakan momentum hak kemerdekaan RI pertamanya setelah resmi berstatus menjadi warga negara Indonesia. Selamat ulang tahun ke-76 untuk Indonesia. Ini negara yang selalu punya semangat dan keputusan positif dan ingin selalu berkembang. Saya cinta negara ini, kata Klok seperti dimuat antara Selasa, tanggal 17 Agustus tahun 2021. Berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang masih terus menghantui tanah air, Klok meyakini Indonesia akan mampu melewatinya. Cara pertama menurutnya adalah dengan bersyukur atas kenikmatan berada di negara yang merdeka. Kita perlu bersyukur atas negara yang merdeka, ucap Klok. Tidak bergantung pada negara lain, punya kehidupan yang damai dan sejahtera. Kita kaya akan keberagaman budaya dan alam. Situasi sulit saat ini pasti bisa kita lalui dengan bersama, pungkasnya. Seperti kebanyakan klub Liga 1, Barito Putra merasa tak memiliki persiapan yang cukup maksimal untuk menjalani kompetisi Liga 1 musim 2021/2022. Itu dikarenakan Barito Putra juga mengalami kendala latihan selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Pelatih Barito Putra, Jajang Nurjaman, mengakui persiapan timnya menuju kompetisi tidak cukup ideal. Tapi Janur tidak mau kondisi tersebut menjadi alasan bagi para pemainnya untuk tidak tampil maksimal dalam setiap pertandingan. Mau bagaimana kondisinya, kami harus siap main. Memang, kami sudah lama menunggu liga untuk dimulai, kata Janur dikutip dari bola.com, Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021. Tentu sudah siap, walaupun persiapan tidak ideal, akan tetapi kami berusaha untuk tampil sebaik-baiknya, tegas mantan pemain dan pelatih Persib Bandung itu. Kompetisi Liga 1 2021/2022 rencananya dimulai pada tanggal 27 Agustus tahun 2021 mendatang dan Janur optimistis, kali ini kompetisi benar-benar digelar. Apalagi Polri sudah memberikan izin. Alhamdulillah, setelah menunggu sekian lama Kapolri memberikan izin untuk liga dimulai. Semoga kick-off sesuai rencana dan tidak diundur lagi, tegas Janur. Kick-off Liga 1 2021/2022 kian dekat, kurang dari 2 pekan klub-klub kasta tertinggi Indonesia akan bertarung. Namun hingga saat ini, Robert Rene Alberts menyebut dia masih belum mendapat kabar soal jadwal pertandingan. Saat ini baru diputuskan liga dimulai pada tanggal 27 Agustus tahun 2021. Hanya saja mengenai klub mana yang saling bertemu dan bagaimana kelanjutan laga berikutnya, setiap klub belum mendapat informasi. Robert mendapat informasi, di pekan ini kemungkinan ada kabar dari PT Liga Indonesia baru selaku operator kompetisi soal jadwal. Belum ada jadwal yang didapat. Tapi dari apa yang saya baca di berita, yang mana itu belum resmi, pekan ini kabarnya mereka akan memberikan perkembangan kabar, ujar pelatih berkebangsaan Belanda tersebut saat diwawancara secara virtual, Selasa, tanggal 17 Agustus tahun 2021. Memang sudah seharusnya klub-klub kontestan mendapat jadwal pertandingan mereka untuk setidaknya di seri 1. Apalagi waktu pertandingan hanya kurang dari 2 pekan dari sekarang. Robert pun penasaran dengan kabar resmi mengenai agenda tim-tim di liga. Kami tahu, dari Jumat pekan ini, maka liga akan dimulai hanya 1 pekan lagi dan 10 hari sejak hari ini. Jadi kami penasaran dengan apa kabar terbarunya. Saya berpikir bahwa pekan ini kami akan mendapatkan kabar terbaru,
mengenai jadwal tugasnya. Pemerintah sudah mengumumkan perpanjangan PPKM level 4 yang berlaku di Pulau Jawa dan Bali hingga tanggal 23 Agustus. Namun dikatakan Robert Rene Alberts, ada keringanan bagi Persib untuk mulai berlatih secara berkelompok. Ini jadi kabar baik untuk Maung Bandung yang sedang bersiap jelang Liga. Mereka sudah melonggarkan sejumlah aturan dan di olahraga kami sudah bisa datang dengan grup kecil. Jadi itu salah satu hal yang lebih baik. Terang pelatih asal Belanda tersebut ketika diwawancara secara virtual, Selasa, tanggal 17 Agustus tahun 2021, sore. Ini tentu menjadi secercah harapan dalam mematangkan persiapan tim. Karena kompetisi Liga 1 2021 per 2022 akan dimulai pada tanggal 27 Agustus alias kurang dari 2 pekan. Kondisi penurunan jumlah angka orang terpapar yang kian menurun pun menurutnya jadi kabar bagus. Saya rasa kami melihat titik terang, karena kasus di Indonesia juga kini berangsur menurun setiap harinya. Saya rasa pihak pemerintah pun sudah mengambil keputusan yang baik karena di negara lain justru angka penyebarannya meningkat, jelas pria berusia 66 tahun ini. Menurutnya kebijakan PPKM juga memberi dampak positif meski imbasnya membuat tim sulit berlatih. Untuk itu, ketika ada langkah bagus dari pemerintah, masyarakat seharusnya ikut mendukung. Saya rasa jika pemerintah bisa terus mengedukasi masyarakat Indonesia dan kasusnya kian menurun, yang mana itu terjadi ketika ada kebijakan PPKM, maka kami harus mengikutinya, kata dia. Kami juga tidak boleh lupa, pihak otoritas bisa menekan angka orang yang terpapar dan itu hal positif. Kami harus mengikuti aturan dan mengikuti yang terbaik untuk Indonesia, tukasnya. Bek asing Persib Bandung, Nick Kuiper memanfaatkan waktu di masa PPKM level 4 ini dengan membuka usaha baru di bidang fashion. Pemain asal Belanda ini baru saja membuka usaha fashion dengan nama No2. Selama ini, selain latihan mandiri, saya membangun brand baru, No2. Saya membangun beberapa bentuk produk dan akhirnya hari ini bisa launching. Saya senang dengan itu, ucap Nick kepada awak media Selasa, tanggal 17 Agustus tahun 2021. Menurut Nick, brand yang dibuatnya itu adalah fashion dari jeans. Ia bekerja sama dengan sebuah pabrik yang ada di Bandung. Saya buat sendiri model jeansnya dan saya senang dengan itu. Namanya No2 karena penting untuk bekerja sama. Itu juga nomor punggung saya di sepak bola, jelas Nick. Tapi maknanya lebih kepada saya senang bekerja bersama dan membangun ide bisnis serta merealisasikannya bersama seseorang. Jadi itulah kenapa kami beri nama No2, tambah Nick. Pemain bernomor punggung 2 di Persib ini membangun usaha fashion itu berawal dari karena lamanya menantikan bergulirnya sepak bola di Indonesia karena situasi tanah air masih COVID-19. Jadi saya mencoba hal yang saya senangi karena saya punya waktu untuk itu. Tentu dengan jalannya Liga nanti, saya tidak bisa menjalani itu lagi secara langsung, kata Nick. Dengan bisnis clothing line dan fashion saya suka itu. Saya senang berbuat sesuatu dan membangun sesuatu dengan orang-orang jadi jika ada ide yang bagus, kami bisa buat itu dan itu terjadi di No2, tambah bek Persib Bandung nomor punggung 2 itu. Mengenai bisnis kuliner Johnny Werap, makananan sejenis kebab, Nick mengaku masih tetap dijalani. Hanya saja, selama PPKM ditutup sementara dan rencananya akan memulai kembali dengan merenovasi kafe dan akan segera buka kembali. Nick mengaku semua bisnis yang dibangunnya saat ini merupakan hasil dari otodidak alias tanpa sekolah bisnis. Ia berharap dua bisnis yang dibangun di Bandung ini bisa berkembang dengan baik dan bisa diterima masyarakat luas.
Saya tidak sekolah bisnis tapi belajar sendiri karena saya pikir penting untuk memiliki orang baik yang dekat di sekitar kita karena dengan mereka kita bisa percaya satu sama lain dan bekerja sama sehingga bisa mencapai sesuatu yang bagus, ucap Nick mengakhiri.